Halo sahabat semuanya, selamat datang di channel Nasha Story, tempat di mana setiap cerita punya jiwa, dan setiap jiwa punya kisah yang bermakna. Karena di balik setiap perjalanan, selalu ada pelajaran, dan di balik setiap kata, ada pesan yang bisa menyentuh hati. Siapkan waktumu, cari tempat ternyaman, dan mari kita mulai kisahnya. Dipaksa menikah demi membayar utang orang tua, gadis muda ini harus menerima kenyataan hidupnya bersanding dengan pria kaya berusia jauh di atasnya. Tapi siapa sangka, malam pertama justru menguak masa lalu yang tak pernah ia duga. Siapa sebenarnya pria itu? Dan kenapa rasanya begitu familiar? Langit sore itu mendung, seolah meniru suasana hatiku yang gelap. Di pelaminan megah berhiaskan emas dan putih, aku duduk kaku dengan kebaya yang berat dan mahkota pengantin yang terasa seperti beban tak kasat mata di atas kepala. Di sampingku, pria tua dengan jas hitam mahal duduk tenang, senyumnya hangat, namun tak mampu menembus hatiku yang beku. Aku bahkan tak sanggup menatap wajahnya lebih dari 2 detik. Bagiku, semua ini hanyalah paksaan, sebuah drama hidup yang aku bintangi tanpa pernah diberi naskah sebelumnya. Orang-orang menyoraki kami bahagia. Musik pengantin mengalun indah, dan para tamu berdatangan sambil membawa hadiah besar. Tapi hatiku kosong. Senyumku palsu. Setiap langkah menuju pelaminan, setiap ucapan selamat, hanya mengingatkanku bahwa ini bukan pernikahan impianku. Ini adalah akhir dari kebebasanku. Aku bukan pengantin yang sedang jatuh cinta. Aku adalah gadis muda yang dijual secara halus dalam ikatan sah, untuk menutupi utang besar orang tuanya. Di balik tirai pesta, hatiku menangis. Ibuku hanya menatapku dengan tatapan lega. Ayah menghindari pandanganku. Mereka seolah berkata bahwa aku sudah melakukan hal besar untuk keluarga. Tapi apakah pengorbanan ini adil? Apakah sepadan mengorbankan hidupku demi kesalahan mereka? Tamu undangan terus berdatangan, memuji keanggunanku, memuji keberuntungan pria tua itu mendapatkan wanita muda sepertiku. Tapi bagiku, semua pujian itu hanyalah luka. Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana rasanya dipaksa menikahi pria yang bahkan tak pernah kutemui sebelum lamaran datang. Pria itu, suamiku sekarang, duduk dengan tenang, memandangku tanpa tekanan. Tidak ada kesan angkuh atau sombong dalam sorot matanya. Tapi tetap saja, aku tak bisa menyambutnya. Jarak usia kami begitu jauh. Dunia kami berbeda. Aku hanya gadis sederhana berusia 22 tahun. Dia, mungkin 2 kali lipat usiaku. Meski tampak terawat dan mapan, tetap saja, dia bukan pilihanku. Hari itu berakhir dengan pesta besar, makanan mahal, dan gelak tawa yang terdengar seperti ejekan bagiku. Aku melangkah ke mobil pengantin dengan tubuh lelah dan hati yang patah. Tak ada gairah. Tak ada rasa penasaran tentang malam pertama. Yang ada hanya ketakutan. Apakah pria itu akan memaksaku? Apakah aku akan benar-benar menjadi miliknya malam ini? Mobil melaju, dan aku melirik keluar jendela. Jalan-jalan kota terlihat asing. Padahal aku tumbuh di sini. Tapi sejak saat itu, semuanya berubah. Aku bukan lagi gadis bebas yang punya mimpi. Aku adalah istri dari seorang pria yang baru saja kubaca namanya dari surat nikah. Pernikahan ini adalah awal dari kehidupan baru yang belum tentu kuterima. Tapi seperti kereta yang sudah berjalan, aku tak bisa turun begitu saja. Malam itu, rumah megah menyambutku dengan keheningan yang menakutkan. Rumah itu sangat luas, terlalu mewah untuk sekadar ditinggali 2 orang. Interiornya berkilau, setiap sudut dipenuhi karya seni, dan aroma mawar menyebar dari vas-vas besar yang ditempatkan di tiap ruangan. Namun semua itu tidak menghiburku. Aku seperti tamu di dunia yang asing. Suamiku, pria tua itu, tak banyak bicara. Ia hanya menunjukkan arah ke kamarku, dengan langkah yang lembut dan perlahan. Rumah itu benar-benar seperti istana, tapi bukan istanaku. Aku mengikuti arah yang ia tunjuk, melewati lorong panjang dan karpet merah yang empuk. Aku masih tak terbiasa menyebutnya sebagai suami. Masih sulit bagiku menerima kenyataan bahwa aku telah sah menjadi istrinya. Malam itu, aku hanya ingin segera tidur. Tapi mataku menolak tertutup. Di dalam kamar luas dengan ranjang berukir emas,
Aku memandangi langit-langit sambil berpikir. Apa yang pria itu rasakan? Apakah dia menganggapku sekadar harta baru yang ia miliki? Atau ada alasan lain di balik keinginannya menikahiku? Hari-hari berikutnya terasa aneh. Ia tidak pernah memaksaku melakukan apapun. Bahkan tak pernah masuk ke kamar tanpa izin. Ia sopan, penuh perhatian, tapi tetap menjaga jarak. Ia seperti tahu betul bahwa aku butuh waktu. Dan itulah yang membuatku bingung. Kukira ia akan bersikap seperti pria-pria haus kuasa yang bisa membeli segalanya. Tapi tidak. Ia malah tampak seperti seseorang yang terlalu lembut untuk dijadikan musuh. Ia mulai memperkenalkan rumah itu padaku, termasuk perpustakaan pribadinya, kebun belakang, dan ruang musik tempat ia menghabiskan waktu. Setiap kali kami bertemu, ia selalu tersenyum ramah, menawarkan teh atau hanya sekadar menyapa. Tapi yang paling membingungkan adalah caranya memandangku. Ada ketenangan di matanya, seperti seseorang yang tahu lebih banyak dari yang terlihat. Pandangan itu bukan nafsu, tapi lebih kepada rasa rindu yang lama tertahan. Aku mulai memperhatikannya lebih dalam. Cara ia berbicara, cara ia mengatur langkah, bahkan aroma parfumnya. Semuanya terasa familiar, tapi aku tidak tahu dari mana. Ada sesuatu dalam dirinya yang seperti pernah ku kenal. Tapi logikaku menolak. Mana mungkin aku pernah dekat dengan pria setua ini? Malam demi malam berlalu, dan semakin aku mengamatinya, semakin aku merasa bahwa dia bukan pria asing. Ada kehangatan yang membuatku nyaman, meski aku tak tahu kenapa. Dan setiap kali aku berusaha mengabaikannya, perasaan itu justru semakin kuat. Malam itu, hujan turun deras. Angin bertiup pelan membawa dingin ke seluruh penjuru rumah. Aku duduk di tepi jendela, memandangi tetesan air yang jatuh dari atap, mencoba mengusir kegelisahan dalam hatiku. Tapi entah kenapa, aku merasa jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Saat aku melangkah keluar kamar, lorong-lorong rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu temaram menyala redup, menambah kesan misterius. Aku berjalan ke arah ruang baca, dan di sana, aku melihatnya. Pria itu duduk di depan perapian, mengenakan sweater abu-abu, tampak lebih muda dari biasanya. Cahaya api memantulkan bayangan hangat di wajahnya. Pandangannya kosong, seperti sedang tenggelam dalam kenangan. Aku berdiri diam, hanya memandanginya dari kejauhan. Tapi kali ini, ada sesuatu dalam diriku yang mulai bergerak. Bukan ketakutan, bukan kebencian, tapi rasa penasaran yang mengikat. Untuk pertama kalinya, aku tak merasa takut berada di dekatnya. Bahkan ada perasaan yang sulit dijelaskan, rasa nyaman yang aneh, seolah tubuhku mengenali energi yang ia pancarkan. Ketika ia menoleh, mata kami bertemu, dan disitulah segalanya berubah. Sorot matanya menusuk hati, bukan karena tajam, tapi karena terlalu dalam, terlalu familiar. Seketika, kenangan masa kecilku menyeruak. Suara tawa kecilku di sungai belakang rumah nenek, tangan besar yang mengangkatku dari air saat aku hampir tenggelam, dan pelukan hangat yang dulu membuatku merasa aman. Pria itu pernah ada di masa laluku. Jantungku berdegup kencang. Aku melangkah mundur perlahan, bingung dengan semua perasaan yang tiba-tiba muncul. Malam itu, aku sadar bahwa aku tidak sedang menikahi orang asing. Dia pernah menyelamatkanku. Dia pernah menjadi bagian dari hidupku yang telah lama terlupakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dia tidak memberitahuku sejak awal? Apa maksud di balik semua ini? Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi kepalaku. Dan malam itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupku. Bukan lagi tentang pernikahan paksa, tapi tentang mengungkap misteri cinta yang mungkin sudah tertulis jauh sebelum aku mengerti arti pernikahan. Pagi hari setelah malam yang membingungkan itu, aku bangun lebih awal. Ada rasa penasaran yang mendorong langkahku ke ruang baca lagi. Tempat kenangan itu seolah dibangkitkan. Semalaman aku merenung, mencoba mengingat lebih dalam tentang pria itu, tentang kenapa wajah dan sorot matanya terasa begitu dekat, begitu nyata dari masa kecilku. Tapi otakku seperti diliputi kabut tebal. Aku hanya bisa mengingat potongan-potongan gambar.
Seorang pria muda dengan senyum hangat, sesosok pelindung dalam memori samar yang muncul di antara mainan, taman, dan suara air mengalir. Hari itu, aku berkeliling rumah besar ini lebih jauh dari biasanya. Kamar-kamar dengan interior klasik, rak buku penuh koleksi tua, hingga ruang piano yang tersimpan rapi. Semua tampak begitu asing, namun nyaman, seperti rumah yang tak pernah kutinggali tapi anehnya terasa akrab. Aku tak menyangka bahwa di dalam rumah besar ini, aku justru menemukan potongan kecil masa laluku yang terlupakan. Di ruang tamu belakang, aku menemukan bingkai foto. Sebuah potret lawas dengan warna yang mulai pudar. Wajah-wajah di dalam foto itu tampak bahagia. Dan di sudut kanan bawah, aku terpaku. Ada sosok kecil yang mengenakan gaun bunga-bunga, berdiri di samping seorang pria muda yang sangat mirip dengan suamiku sekarang. Jantungku berdetak tak karuan. Apakah itu benar aku? Apakah pria di foto itu adalah dia? Jika benar, bagaimana mungkin aku tidak pernah tahu bahwa dia sudah mengenalku sejak dulu? Perlahan, teka-teki mulai tersusun. Tapi semakin banyak kepingan yang muncul, semakin banyak pula pertanyaan yang bermunculan. Jika kami pernah dekat, kenapa dia tidak mengatakan apa-apa saat kami pertama kali bertemu? Kenapa harus membiarkanku merasa asing dan ketakutan? Pikiran-pikiran itu menghantui sepanjang hari. Tapi di sisi lain, muncul rasa hangat di dadaku. Mungkin karena tanpa sadar, aku merasa lebih aman. Bukan lagi karena ia pria kaya, tapi karena ada sesuatu dalam dirinya yang sejak dulu melindungiku. Dan sekarang, entah kenapa, aku ingin tahu lebih banyak tentang siapa dia sebenarnya. Hari-hariku mulai berubah. Bukan karena situasi eksternal, tapi karena hatiku mulai mencair. Aku tak lagi merasa seperti tahanan dalam rumah megah ini. Aku mulai membuka diri, memperhatikan lebih banyak detail, dan yang terpenting, mencoba mengerti pria yang kini menjadi suamiku. Ia tetap bersikap seperti biasa, sopan dan menjaga jarak. Tapi kini, setiap kali ia melewati ruang tempatku berada, ada getaran kecil yang berbeda. Seperti ada bahasa tak terucap yang mengalir di antara kami. Aku mulai berani menelusuri lebih dalam. Kali ini, aku membuka lemari tua di ruang bacanya. Di dalamnya tersimpan banyak dokumen dan jurnal. Aku menemukan sebuah buku catatan kulit tua dengan inisial namanya di sampul. Rasa penasaran membuncah. Dan saat kubuka lembar demi lembar, aku terkejut. Tertulis di sana banyak kisah pendek, tentang seorang gadis kecil yang katanya ceria, suka bermain di sungai, dan selalu tertawa lepas meski keluarganya sederhana. Nama gadis itu tak tertulis, tapi deskripsinya sangat mirip denganku. Lembar demi lembar, kisah itu terus berlanjut. Tentang kehilangan, tentang bagaimana pria itu harus pergi ke luar negeri untuk melanjutkan hidup, dan tentang penyesalan karena tak bisa menjaga gadis kecil itu lebih lama. Aku mulai menangis. Tanpa sadar, pria itu telah menjadi bagian dari hidupku jauh sebelum aku dewasa. Dan kini, takdir mempertemukan kami kembali, bukan sebagai dua orang asing, tapi sebagai bagian dari cerita yang belum selesai. Aku duduk lama memandangi tulisan-tulisan itu. Tidak ada rasa takut lagi. Yang ada hanyalah perasaan yang sulit dijelaskan. Mungkin campuran antara haru, terkejut, dan rindu. Dalam diam, aku mulai menerima bahwa pernikahan ini bukan sekadar transaksi. Ada alasan yang lebih besar di balik semua ini. Dan aku tahu, cepat atau lambat, semua akan terungkap sepenuhnya. Hujan kembali turun malam itu. Sama seperti malam ketika aku menyadari bahwa suamiku bukan pria asing. Tapi kali ini, hujan terasa lebih menenangkan. Bukan karena aku sudah bahagia, tapi karena aku mulai mengerti bahwa kebingungan ini adalah bagian dari perjalanan hati. Aku kembali ke ruang baca, menatap jendela yang berembun, sambil memikirkan semuanya. Perasaanku mulai campur aduk. Ada perasaan bersalah karena sempat membencinya. Tapi juga ada rasa takut. Takut jika semua ini hanya kebetulan, atau lebih buruk lagi, permainan yang terlalu halus. Tapi semakin aku mengenalnya, semakin kurasa bahwa dia tulus. Dia tidak pernah menyentuhku tanpa izin. Tidak pernah menuntut haknya sebagai suami. Ia hanya hadir,
diam-diam, sebagai seseorang yang menunggu aku siap membuka hati. Hari itu, kami sempat duduk di taman belakang, dalam diam yang tak canggung. Angin sore menyapu lembut rambutku, dan matahari mulai meredup di balik pepohonan tinggi. Aku mencuri pandang ke arahnya. Dan entah kenapa, dadaku hangat. Bukan karena cinta tiba-tiba, tapi karena aku tahu dia menunggu bukan untuk menguasai, tapi untuk menyembuhkan. Aku mulai menerima bahwa hidup ini memang tak selalu berjalan sesuai rencana. Terkadang, apa yang tampak sebagai musibah, ternyata adalah jalan pulang yang indah. Dan mungkin, pria tua yang dulu kutakuti ini, adalah rumah yang sudah lama kucari. Seiring aku mulai menerima keberadaannya, satu persatu potongan masa lalu datang kembali. Kali ini dalam bentuk nyata. Seorang tamu tak terduga datang ke rumah. Seorang wanita separuh baya, mengenakan pakaian sederhana dan wajah yang tampak lelah. Ia memperkenalkan diri sebagai pengasuh lamaku, seseorang yang katanya pernah menjagaku saat kecil, di rumah nenek. Kedatangannya membuat hatiku kembali berkecamuk. Ia membawa foto-foto lama, buku harian kecil milikku saat berusia 7 tahun, dan cerita-cerita tentang betapa aku dulu sangat dekat dengan seorang pemuda tetangga nenek yang sering mengajakku bermain, membawakanku es krim, dan mengajariku menulis. Dan saat kutunjukkan foto suamiku sekarang, matanya berkaca-kaca. Ia mengangguk, lalu berkata bahwa pria itulah yang dulu tak pernah lepas dari sisiku. Air mataku mengalir. Semua terkonfirmasi. Dia bukan hanya seseorang dari masa lalu, tapi juga seseorang yang dulu mencintaiku dalam bentuk paling murni. Bahkan sebelum aku tahu apa arti cinta itu. Sekarang semuanya tampak jelas. Perasaan nyaman yang tiba-tiba, cara dia menatapku, bahkan bagaimana dia selalu tahu cara menenangkanku, semuanya berasal dari kenangan yang terpendam jauh di dalam hati. Malam itu, aku kembali menangis. Tapi kali ini bukan karena takut atau terpaksa. Tapi karena aku akhirnya tahu, pernikahan ini adalah takdir yang sudah dirajut sejak lama. Dan mungkin, aku hanya butuh waktu untuk menyadari bahwa kebahagiaan kadang datang dalam wujud yang tak terduga. Hari demi hari berlalu, dan hidupku mulai terasa seperti kepingan puzzle yang akhirnya tersusun dengan rapi. Rumah ini, yang dulu terasa seperti penjara, kini berubah menjadi tempat paling aman di dunia. Aku mulai menata kamarku sendiri, mengisi sudut-sudutnya dengan bunga segar, mengganti tirai, dan menaruh foto keluarga kecil yang mulai kubangun. Aku mulai memasak untuknya, bukan karena kewajiban, tapi karena ingin. Aku menyiapkan teh setiap pagi, duduk di dekatnya saat ia membaca, dan mendengarkan cerita-cerita hidupnya. Terkadang, kami hanya diam, saling menikmati kehadiran satu sama lain. Tapi justru dalam diam itu, aku merasa dicintai tanpa kata, dihargai tanpa syarat. Aku tak lagi menyebutnya pria tua. Kini, dia adalah seseorang yang kucintai dalam diam. Bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena dia adalah rumah bagi hatiku yang dulu tersesat. Dan aku tahu, malam itu, saat aku menyadari siapa dia sebenarnya, adalah awal dari kisah cinta yang belum selesai. Takdir telah mempertemukan kami kembali, bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk menuliskan masa depan yang baru, dengan cinta yang tumbuh perlahan, dalam ketulusan yang tak terucap, dan harapan yang mulai menyala di setiap detik kebersamaan. Hari-hari berlalu, dan setiap detiknya menjadi lembaran baru dalam perjalanan hatiku. Aku semakin yakin bahwa pertemuan kami bukan kebetulan semata. Rasanya seperti dunia memutar ulang waktu dan memberiku kesempatan kedua untuk merasakan cinta yang dulu tertunda. Di tengah sunyinya rumah besar ini, aku belajar mengenal cinta dari cara paling sederhana, dari perhatian yang tak diminta, dari kehangatan yang hadir dalam keheningan, dan dari rasa aman yang tumbuh tanpa paksaan. Aku mulai memperhatikan kebiasaannya. Setiap pagi, dia duduk di teras dengan segelas kopi dan buku tua yang tak pernah bosan ia baca. Ada ketenangan di wajahnya, seolah seluruh luka masa lalu telah ia terima dengan lapang. Dan aku, tanpa sadar, belajar darinya tentang cara mencintai dalam diam, tentang bagaimana hati bisa menemukan rumah meski dalam kesunyian. Kini, aku tak lagi menghitung hari.
Aku menikmati setiap detik yang ada, bahkan ketika kami hanya duduk bersebelahan tanpa bicara. Ada banyak hal yang mulai berubah dalam diriku, bukan karena tuntutan, tapi karena kehadirannya menyentuh sisi lembutku yang dulu tak pernah kusadari. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang paling muda, paling tampan, atau paling kaya, tapi tentang siapa yang mampu membuatmu merasa utuh, meski kamu pernah patah. Di balik semua kenyamanan dan kebahagiaan yang mulai kurasakan, ada satu hal yang masih menghantui. Luka lama dari masa kecil yang terlupakan perlahan muncul ke permukaan. Kenangan tentang orang tuaku, tentang bagaimana aku sering merasa diabaikan, dan tentang kesepian yang dulu kupendam dalam diam. Semua kenangan itu kembali, bukan untuk menyakitiku, tapi untuk disembuhkan. Suamiku, meski tak pernah berkata apa-apa, seolah mengerti semuanya. Ia tak pernah bertanya, tak pernah memaksa untuk tahu. Tapi kehadirannya memberiku ruang untuk sembuh. Ia seperti pelindung sunyi yang selalu ada di belakangku, menunggu dengan sabar hingga aku siap membuka semua luka. Dan ketika aku mulai belajar menerima masa laluku, aku menyadari bahwa sebenarnya aku tidak pernah benar-benar sendirian. Aku mulai berdamai dengan diri sendiri. Tak lagi menyalahkan masa lalu, tak lagi menyesali keadaan. Aku sadar bahwa semua itu adalah bagian dari perjalanan hidupku. Bagian dari cerita yang membawaku pada titik ini. Pada akhirnya, aku bisa tersenyum tanpa beban, bukan karena semuanya sempurna, tapi karena aku akhirnya merasa cukup. Suatu sore, saat matahari mulai turun dan cahaya jingga membalut langit, aku menyadari bahwa hatiku telah berubah. Bukan hanya menerima keadaan, tapi mulai mencintainya sepenuh hati. Aku duduk di bangku taman belakang, tempat favoritku untuk merenung. Udara sejuk berhembus pelan, membawa aroma bunga yang baru mekar. Di kejauhan, dia tengah menyiram tanaman, terlihat tenang seperti biasa. Melihat sosok itu dari kejauhan membuat hatiku bergetar. Ada perasaan dalam yang tak bisa kujelaskan. Aku tahu, aku tak lagi menunggu cinta yang besar dan dramatis. Aku hanya butuh cinta yang tenang dan nyata, yang hadir bukan untuk mengikat, tapi untuk menjaga. Dan dia, tanpa banyak kata, telah menjadi wujud nyata dari cinta itu. Saat hari mulai gelap dan bintang satu-satu muncul di langit, aku merasa bahwa semuanya telah berada di tempat yang tepat. Aku tak lagi menyesal menikahinya. Justru aku bersyukur karena semesta memberiku kesempatan kedua, bukan hanya untuk mencintai, tapi juga untuk dicintai dengan cara yang tak pernah kuduga. Aku berjalan menyusuri koridor rumah, menatap dinding-dinding yang dulu terasa dingin, kini terasa seperti peluk hangat. Setiap sudut rumah ini menyimpan cerita baru. Setiap hari yang kulewati bersamanya menambah rasa yang sulit diungkapkan dengan kata. Aku tidak lagi merasa seperti gadis muda yang dipaksa menikah dengan pria tua. Aku adalah wanita yang akhirnya menemukan pulang dalam wujud seseorang yang diam-diam telah mencintainya sejak lama. Aku menyadari bahwa hidup memang penuh kejutan. Kadang cinta datang dalam bentuk yang tidak kita duga. Kadang ia tersembunyi dalam sosok yang awalnya kita tolak, tapi justru menjadi yang paling setia menjaga. Dan kini, aku tak ingin mengubah apapun dari cerita hidupku. Karena dari semua jalan yang pernah kulalui, jalan ini, meski berliku, telah membawaku pada seseorang yang mencintaiku dengan tulus, sejak aku masih terlalu kecil untuk mengerti apa itu cinta. Saat malam tiba dan lampu-lampu rumah mulai menyala, aku berdiri di balkon, menatap langit malam yang bertabur bintang. Ada rasa tenang yang mengalir dalam hatiku. Aku tahu, mulai malam ini, aku benar-benar telah menerima takdirku. Dan takdir itu, meski awalnya menakutkan, ternyata adalah hadiah paling indah dalam hidupku. Matahari pagi menembus jendela kamar, membelai lembut wajahku. Hari itu terasa berbeda. Ada dorongan dalam hatiku untuk menggali lebih dalam tentang masa lalu. Bukan untuk menyesali, melainkan untuk memahaminya. Di dalam rumah besar yang kini terasa seperti rumah sendiri, aku mulai membuka lemari-lemari tua yang dulu tak pernah kusentuh. Di salah satu sudut ruangan, kutemukan kotak kayu berdebu, penuh dengan dokumen dan foto-foto lama. Tangan ini gemetar saat membuka satu persatu foto. Di sana ada wajah-wajah masa kecilku,
tersenyum polos bersama seseorang yang kini menjadi suamiku. Foto-foto itu menyimpan kenangan yang terlupakan, perjalanan keluarga, acara sekolah, hingga momen sederhana yang ternyata telah mengikatku dengannya sejak dulu. Ada satu foto yang membuat dadaku terasa sesak. Foto itu menunjukkan aku kecil sedang digendong oleh pria yang kini menjadi suamiku, dengan wajah penuh kasih sayang. Raut wajahnya tidak berubah, tetap menenangkan seperti sekarang. Dari berkas-berkas lain, aku menemukan tulisan tangan ibuku. Surat-surat yang ditulis bertahun-tahun lalu, berisi tentang keinginan mereka untuk mempercayakan masa depanku kepada seseorang yang mereka anggap mampu menjagaku. Saat itu, aku masih terlalu kecil untuk mengerti keputusan besar itu. Tapi sekarang, aku mulai memahami bahwa semua itu dilakukan bukan karena ambisi, melainkan karena cinta dan rasa aman yang ingin mereka wariskan. Aku menangis bukan karena sedih, tetapi karena rasa syukur. Rasa yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Aku merasa seperti menemukan potongan hati yang lama hilang. Luka-luka masa lalu yang dulu tertutup rapat, kini perlahan terbuka, bukan untuk menyakitiku, tetapi untuk disembuhkan. Dalam keheningan itu, aku sadar bahwa cinta tidak selalu datang dari arah yang kita duga. Kadang ia tersembunyi di balik keputusan sulit, tumbuh diam-diam dalam waktu, dan menunggu saat yang tepat untuk ditemukan kembali. Hari itu aku bangun lebih pagi dari biasanya. Ada rasa yang tak biasa dalam dada, campuran antara tenang dan penuh harap. Di ruang tengah, meja makan telah tertata rapi. Aku melihat bunga-bunga segar di vas kristal, aroma masakan hangat menyambut dari dapur, dan suasana rumah terasa berbeda, lebih hidup, lebih berwarna. Aku berjalan pelan, menyusuri jejak-jejak kecil yang terasa begitu bermakna. Ternyata, hari itu adalah ulang tahunku. Tapi bukan pesta besar yang kutemukan. Bukan pula kado-kado mahal. Yang kudapati justru album kecil berisi surat dan gambar-gambar kenangan yang ia susun sendiri. Setiap lembar memiliki cerita. Tentang pertemuan pertama kami saat aku masih kecil. Tentang bagaimana ia diam-diam mengikuti perkembangan hidupku dari kejauhan. Tentang rasa bersalah karena tak bisa selalu hadir, dan tentang doa-doa yang selalu ia panjatkan agar suatu hari aku bisa bahagia. Tak ada satupun kata romantis atau janji manis yang tertulis. Tapi semua yang ada di dalam album itu berbicara jauh lebih dalam. Ia tidak mencoba menjadi pahlawan dalam hidupku. Ia hanya ingin menjadi seseorang yang bisa membuatku merasa aman dan dihargai. Di akhir album, ada selembar surat kecil dengan tulisan tangan yang tampak lebih baru, berisi harapan agar aku bisa menemukan kebahagiaan dalam rumah ini, dengan dirinya sebagai penjaga yang setia. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Bukan karena kesedihan, tapi karena haru yang begitu dalam. Di dunia yang seringkali menilai cinta dari penampilan dan usia, aku justru menemukan cinta sejati dalam wujud yang paling tulus dan tak terduga. Tak lagi ada keraguan di dalam hatiku. Aku tahu, sejak hari itu, aku ingin menjalani hidup bersamanya. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena hutang budi, tapi karena aku telah benar-benar jatuh cinta padanya. Waktu berjalan begitu cepat. Tanpa terasa, bulan demi bulan telah kami lewati bersama. Aku tak lagi menghitung hari dengan kekhawatiran atau kegelisahan. Setiap pagi ku sambut dengan senyum, dan setiap malam kuakhiri dengan rasa syukur. Rumah ini bukan lagi tempat asing bagiku. Ia telah menjadi saksi tumbuhnya cinta yang sederhana, namun dalam dan berarti. Aku belajar banyak dalam perjalanan ini. Tentang bagaimana cinta sejati bukan hanya soal rasa, tapi tentang kehadiran dan ketulusan. Tentang bagaimana menerima takdir bisa menjadi awal dari kebahagiaan yang sebenarnya. Aku yang dulu begitu keras menolak, kini justru menjadi orang yang paling tak ingin kehilangan. Karena aku tahu, cinta yang tumbuh dari ketulusan akan bertahan lebih lama dari apapun. Kini, kami lebih dari sekadar pasangan suami istri. Kami adalah sahabat yang saling mendengarkan, rekan yang saling menguatkan, dan dua jiwa yang memilih saling merawat, meski usia memisahkan jauh di angka. Di luar sana, mungkin banyak yang tak akan mengerti jalan cerita kami. Tapi aku tak butuh penjelasan. Karena yang terpenting adalah aku bahagia, dan ia pun merasakan hal yang sama.
Akhir dari kisah ini bukanlah penutupan. Justru ini adalah awal dari kehidupan baru yang ingin kami jalani bersama. Mungkin tak sempurna, tapi penuh rasa, penuh makna dan kejujuran. Aku dipaksa menikahi pria kaya tua, tapi ternyata aku justru dipertemukan kembali dengan seseorang yang diam-diam telah mencintaiku sejak lama. Dan malam pertama yang penuh kejutan itu menjadi pintu gerbang menuju kisah cinta yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Dan inilah kisahku. Kisah yang kujalani dengan hati, bukan hanya dengan logika. Kisah tentang cinta yang datang di waktu yang tak terduga, dari orang yang ternyata bukanlah orang asing.